Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswiku SMK 17 Agustus 1945 Surabaya yang saat ini sedang belajar di rumah? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik. Bersama saya Bu Chantas Kartika, guru pengampu mata pelajaran laundry. Kali ini kita akan mempelajari tentang praktik sorting gas laundry. Mari kita simak bersama-sama. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang materi praktik sorting gas laundry. Sorting gas laundry atau biasa kita sebut dengan pemisahan pakaian tamu dibagi menjadi 4 bagian. Dalam proses pemisahan ini dibagi menjadi 4 bagian. Sebelum kita membahas pada proses pemisahan pakaian tamu, kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan dari proses sorting gas laundry itu sendiri. Untuk tujuan dari proses sorting gas laundry itu sendiri, yang pertama, untuk menghindari kelunturan pada pakaian tamu. Jadi ketika kita melakukan proses pencucian, jangan langsung kita mencampur semua jenis pakaian, antara warna yang gelap, warna yang putih, maupun warna yang soft atau light. Jadi supaya pakaian yang kita kenakan nanti hasil cuciannya tidak terkena lunturan. Untuk tujuan yang kedua, yaitu untuk menghindari kerusakan pada pakaian tamu, karena pakaian yang satu dengan pakaian yang lain memiliki jenis bahan atau jenis kain yang berbeda. Jadi kita harus membedakannya. Misalkan yang satu dari bahan wool atau bahan sutra, kita harus membedakannya dengan bahan yang seperti katun atau rayon. Jadi untuk pakaian yang berbahan sensitif, kita harus memisahkannya. Bisa kita lakukan hand wash atau pencucian manual, atau untuk pakaian dengan bahan tertentu harus kita lakukan dry cleaning. Nah, untuk tujuan yang ketiga, yaitu mendapatkan hasil kualitas cucian yang maksimal. Jadi dapat kita peroleh pencucian yang bersih maksimal. Untuk sorting gas laundry, pemisahan pada pakaian, kita bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu pemisahan pakaian menurut warna. Proses pemisahan pakaian menurut warna masih kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu antara warna light dengan warna yang dark dan warna yang khusus pakaian berwarna putih. Harus kita sendirikan untuk menghindari kelunturan. Seperti ini. Misalkan warnanya tidak begitu gelap atau warnanya tidak begitu gelap, kita bisa masukkan pada jenis light. Kemudian seperti ini kita masukkan jenis light. Kemudian kita lihat jika ada pakaian yang berwarna gelap, kita masuk pada dark di sini. Kemudian ini berwarna putih, khusus yang warna putih white, dan ini juga putih meskipun ada coraknya, tapi di sini dominan putih, jadi kita sendirikan. Nah, kemudian untuk pemisahan yang kedua, pemisahan menurut jenis bahan atau jenis kain. Kita lihat jenis kain dari pakaian kita, apakah dia pakaian tersebut dari wool atau dari sutra atau dari bahan yang mudah molor atau bahan rajut, harus kita pisahkan. Misalkan pakaian yang seperti ini, karena pakaian ini mudah molor atau dari rajutan, kita tidak bisa menjadikan satu begitu saja di sini ikut dark, tidak bisa, karena ketika dimasukkan ke dalam mesin cuci bisa jadi pakaian ini menjadi rusak, akan menyebabkan jahitannya lepas atau molor, bahannya menjadi molor. Untuk jenis bahan khusus yang pakaian rajut atau pakaian yang mudah melar, kita sendirikan, tidak boleh dijadikan satu. Nah, untuk pemisahan yang ketiga, yaitu pemisahan pakaian menurut tingkat kotorannya. Dalam pemisahan pakaian menurut tingkat kotorannya, kita harus mengenal jenis-jenisnya dulu, karena tingkat kotoran dibagi 3. Yang pertama yaitu tingkat kotoran ringan atau biasa kita sebut dengan light soil, dan untuk yang kedua tingkat kotoran sedang kita sebut dengan medium soil, dan tingkat kotoran berat kita sebut dengan heavy soil.
Untuk tingkat kotoran ringan dan tingkat kotoran yang sedang bisa kita langsung masukkan pada mesin cuci seperti ini, maupun seperti ini. Jika tingkat kotorannya ringan dan sedang, kita bisa lakukan proses pencucian ke dalam mesin cuci. Dan untuk yang ketiga yaitu tingkat kotoran berat atau kita kenal dengan sebutan heavy soil. Tingkat kotoran berat seperti ini, saya contohkan. Ini ada pakaian putih. Nah, seperti ini tidak saya masukkan di sini karena tingkat kotorannya kategori berat. Mesin cuci tidak bisa memaksimalkan hasil cucian. Ini harus dilakukan proses pre-washing. Nah, untuk proses pre-washing itu sendiri, kita bisa melakukan proses penyikatan pada bagian-bagian pakaian tertentu. Misalkan di kerah, kita harus menyikat pakaian ini. Kita sikat dengan deterjen sampai bersih, kemudian kita cek lagi ada yang kotor mungkin di bagian ketiak. Kita lakukan proses pre-washing dulu, kita sikat dengan deterjen. Ketika sudah bersih, baru kita bisa memasukkannya ke dalam mesin cuci seperti itu. Dan kemudian yang terakhir, pemisahan pakaian menurut noda. Nah, menurut noda seperti ini ada pakaian yang berwarna putih, tetapi kita tidak masukkan dalam kategori ini karena pakaian ini terkena noda. Nah, kebetulan ini ada noda kuning seperti ini. Nah, kita sesuaikan, misalkan terkena noda kuning seperti ini. Nah, noda seperti ini tidak bisa langsung kita memasukkannya ke dalam mesin cuci. Jadi kita harus membersihkannya terlebih dahulu, atau kita kenal dengan sebutan proses spotting, proses pembersihan noda. Bisa kita bersihkan dengan cuka putih, kita rendam terlebih dahulu selama kurang lebih 1 jam, tidak perlu lama. Nah, setelah itu kita cuci biasa, kita cuci dengan deterjen, kemudian kita bilas dan hasilnya bisa bersih maksimal. Nah, begitu penjelasan saya tentang proses sorting gas laundry kali ini. Jika ada pertanyaan, kalian bisa menyimak di dalam materi e-learning yang sudah saya berikan di PowerPoint. Semoga dalam pembelajaran praktik proses sorting gas laundry ini dapat bermanfaat bagi kalian semua dan bisa kalian pahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.